Assalamualaikum. Teman-teman, kali ini kita akan mengutip berita dari salah satu media online. Dari salah satu jamaah Buya Yahya ada yang bertanya, jika kita wanita sedang haid, apakah boleh memuaskan suami menggunakan mulut? Pertanyaan itu disampaikan jemaah kepada Buya Yahya dalam satu kajiannya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Buya Yahya menegaskan, saat membahas hal ini jangan dibarengi dengan guyonan, merendahkan syariat. Sebab akan menjadi sebab barokahnya ilmu dicabut. Buya Yahya selanjutnya menyampaikan, hubungan suami istri halal. Anda boleh berbuat apa saja, bebas. Anda bersenang-senang dengan rambutnya, kupingnya, apa saja boleh. Halal, katanya. Namun demikian, diharamkan dalam dua keadaan. Pertama, sewaktu haid, memasukkan ke lubang depan. Tidak boleh menggauli istri saat haid. Kemudian yang kedua, diharamkan memasukkan ke lubang belakang, baik saat haid ataupun tidak. Hukumnya haram dan dosa besar. Kemudian selebihnya, Anda boleh bersenang-senang, boleh apa saja, kata Buya Yahya. Buya Yahya menyarankan agar para istri menjadi wanita yang cerdas. Seorang suami yang soleh, dia mungkin di luar melihat sesuatu yang diharamkan, cuman dia menjaga diri, istighfar sehingga tak mau menuruti itu semuanya karena itu adalah haram, katanya. Tapi dia laki-laki normal. Bangkit syahwatnya, pulang ke rumah. Istrinya mens, ujarnya. Ayo menjadi istri yang aktif, inovatif. Anda tidak boleh melayani suami Anda dengan sesuatu yang khusus itu, kata Buya Yahya. Tapi Anda harus bisa senangkan suami dengan diri Anda. Misalnya, mohon maaf, ini majelis mulia. Jika seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, dia melakukan kesalahan dan dosa, tegasnya. Tapi jika menggunakan tangan istri, kecerdasan istri, selesai dan itu adalah pahala, lanjutnya. Maka, jadilah istri cerdas. Jangan kalau sudah mens, libur buat kopi, libur menyenangkan suami, sampai suami stres, papar Buya Yahya. Masya Allah. Anda bisa menyenangkan dengan diri Anda. Mohon maaf, di antara dua paha yang penting tidak masuk di wilayah itu. Atau apa saja? Jelasnya. Buya Yahya menyatakan, banyak wanita gayanya, modelnya kayak hebat-hebat. Tapi Masya Allah bikin stres suami. Hati-hati itu. Senangkan suamimu dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Dengan tanganmu. Dengan apapun, yang penting kalau Anda haid jangan masuk wilayah itu, ungkapnya. Sebab kadang suaminya sampai ngenes. Sudah tidur, dibuatkan kopi enggak, sarapan enggak, ngoroknya yang digedekan. Wahai para istri yang solehah, Anda harus aktif dan inovatif, paparnya. Ada ide-ide untuk menyenangkan suami. Lanjutnya, Buya Yahya melanjutkan. Adapun masalah yang ditanyakan, mohon maaf dengan mulut. Ketahuilah suami tak boleh memaksa istri melakukannya. Karena belum tentu istri nyaman. Kalau dia merasa jijik, Anda tidak boleh paksa. Haram atau sebaliknya, tidak boleh egois seorang suami, katanya. Karena itu bukan wilayah bersih. Akan tetapi kalau ada seorang wanita yang mau melakukannya atau sebaliknya, bagaimana? Apakah boleh? Lanjutnya, Buya Yahya mengatakan, ketahuilah di situ ada cairan yang najis madzi. Air mani tidak najis. Khilafiyah di antara ulama, mazhab Syafi'i menyatakan itu najis. Maka, kalaupun harus melakukan, mohon agar tidak ditelan. Karena itu najis. Tidak usah ditelan, paparnya. Akan tetapi boleh seorang istri melakukan dengan keriduannya dan tentunya dengan waspada, tidak boleh sampai ada masuk dalam perutnya madzi. Cairan sebelum mani adalah najis, tegasnya. Buya Yahya mengajak untuk melakukan sesuatu sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Berakhlaklah yang baik, katanya. Menurut Buya Yahya, mengapa ada pertanyaan seperti ini adalah karena, nauzubillah, ada yang ditonton yang salah. Gurunya salah. Dari film-film yang ngaco itu ditiru. Sehingga dia bingung untuk menyelesaikan urusan pribadinya, paparnya. Dengan cara ini, cara itu. Tidak ada cara yang lebih indah dari yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus. Nggak usah macem-macem. Petunjuk dari Nabi, katanya. Itu hanya gara-gara sering nonton film kotor makanya banyak pertanyaan aneh-aneh. Tapi itu pun harus dijawab, tegasnya.
Selanjutnya Buya Yahya menyampaikan pesan untuk para suami agar bisa memuaskan istri. Termasuk Anda wahai para suami. Mungkin Anda seorang suami yang, mohon maaf, ada bermacam-macam sebab. Ada ejakulasi dini dan sebagainya, katanya. Jangan biarkan istri terlantar. Dia bisa senang jemarimu. Dengan tanganmu. Dengan apapun. Jangan sampai menjadi seorang suami egois. Nabi SAW marah dengan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya, paparnya. Gak pakai mukodimah. Pakai minyak wangi dulu deh para suami. Sikat gigi yang bersih. Kemudian cumbu. Rayu. Cobalah siap. Kata Buya Yahya. Makanya sebelum pulang kantor. Mampir pom bensin dulu. Bersih-bersih pakai minyak wangi. Ini penting. Jangan sampai Anda puas dia tidak puas. Ini zolim. Tegasnya. Kalaupun Anda tidak bisa memuaskan dengan itu. Karena mungkin punya sesuatu. Sakit dan sebagainya. Ketahuilah istrimu orang yang beriman. Dia tidak akan melakukan zina. Akan tetapi, Anda harus bisa memuaskan dengan apapun. Dengan tangan Anda dan seterusnya. Kalau dia mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, wanita itu, dia dosa. Tapi dengan tangan suami tidak dosa, paparnya. Mohon maaf ini majelis mulia dan jangan jadikan bahan guyonan. Ini adalah yang paling bagus. Gak usah macam-macam. Petunjuk dari Nabi. Katanya. Itu hanya gara-gara sering nonton film kotor makanya banyak pertanyaan aneh-aneh. Tapi itu pun harus dijawab, tegasnya. Selanjutnya Buya Yahya menyampaikan pesan untuk para suami agar bisa memuaskan istri. Termasuk Anda wahai para suami. Mungkin Anda seorang suami yang, mohon maaf, ada bermacam-macam sebab. Ada ejakulasi dini dan sebagainya, katanya. Jangan biarkan istri terlantar. Dia bisa senang jemarimu. Dengan tanganmu. Dengan apapun. Jangan sampai menjadi seorang suami egois. Nabi SAW marah dengan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya, paparnya. Gak pakai mukodimah. Pakai minyak wangi dulu deh para suami. Sikat gigi yang bersih. Kemudian cumbu. Rayu. Cobalah siap. Kata Buya Yahya. Makanya sebelum pulang kantor. Mampir pom bensin dulu. Bersih-bersih pakai minyak wangi. Ini penting. Jangan sampai Anda puas dia tidak puas. Ini zolim. Tegasnya. Kalaupun Anda tidak bisa memuaskan dengan itu. Karena mungkin punya sesuatu. Sakit dan sebagainya. Ketahuilah istrimu orang yang beriman. Dia tidak akan melakukan zina. Akan tetapi, Anda harus bisa memuaskan dengan apapun. Dengan tangan Anda dan seterusnya. Kalau dia mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, wanita itu, dia dosa. Tapi dengan tangan suami tidak dosa, paparnya. Mohon maaf ini majelis mulia dan jangan jadikan bahan guyonan. Ini adalah ilmu. Pungkas Buya Yahya. Terima kasih dan wassalam. Jika ada salah kata mohon maaf. Dan ambillah kebaikannya dan buang keburukan. Kita jumpa lagi besok dan jangan lupa di like dan subscribe ya.